sejahtera bagi kita semua. Shalom, Yahoo. Perkenalkan, nama saya Marta Faumasilaya. Saya sebagai guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Hilir Serangkai, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam jabatan di STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Jumat tanggal 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMK Negeri 1 Hilir Serangkai. Dalam praktek pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning di semester ganjil kelas 10 dengan materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Selamat menyaksikan videonya. Tuhan Yesus memberkati. Yahoo. Siap. Beri salam kepada ibu kita. Selamat Ibu. Oke, selamat pagi semua. Silakan duduk kembali. Saya sapa anak-anak semua dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, selamat berjumpa kembali pada seluruh anak-anak Ibu dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Hari ini Ibu merasa bahagia sekali bisa bertemu kembali dengan anak-anak Ibu, dan sebaliknya juga Ibu berharap anak-anak Ibu juga dapat senang bertemu dengan Ibu, terutama di dalam menerima segala materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Sebelum kita mulai segala aktivitas kita pada kesempatan ini, mari kita gerakkan diri kita ke dalam tangan Tuhan dengan nyanyi dan doa. Ya, kita bernyanyi semua. Nah, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran yang baru, yaitu bersikap kritis dan bertanggung jawab
dan bertanggung jawab sehingga dapat bersyukur kepada Allah. Jadi hari ini nanti kita akan melakukan 2 kegiatan dalam proses pembelajaran hari ini, yaitu dalam metode problem based learning, di mana nanti kita akan melihat satu masalah melalui tayangan video, dan dalam diskusi kelompok nanti kita akan dipandu beberapa pertanyaan dalam lembar kerja yang nanti akan dibagikan kepada anak-anak ini. Dan pastinya tujuan pembelajaran hari ini seluruh anak-anak ibu di sini nanti bisa memahami apa pengaruh media massa di dalam kehidupan sehari-hari. Dan pastinya nanti anak-anak ibu diharapkan mampu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa itu, dan pastinya nanti dapat bersyukur kepada Allah yang menganugerahkan segala apa yang sudah kita terima dan kita rasakan lewat media massa tersebut. Nah, selanjutnya sebelum kita mendalami lebih lanjut kegiatan kita ini, ibu mau menggali pengalaman menggali pengetahuan anak-anak ibu, terutama materi kita hari ini. Yang pertama di situ, apa saja media massa yang sering digunakan oleh anak didik kami dalam hidup sehari-hari. Ini pertanyaan ini mengantarkan anak-anak kami untuk mengingat kembali apa saja media massa yang sering kali digunakan. Jadi Bu minta di antara anak ibu yang memberikan atau menceritakan pengalamannya tentang penggunaan media massa. Dipersilakan. Oke, silakan Kak. Saya sebagai peserta didik, saya sering menggunakan berbagai media massa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti televisi, internet, media massa, koran, atau majalah. Terima kasih, silakan dulu. Teman kita Esther banyak menggunakan media massa, salah satunya handphone, televisi, surat kabar, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya seperti apa tadi Ibu katakan, bahwa dalam kegiatan pembelajaran hari ini kita akan masuk nanti dalam diskusi kelompok. Namun untuk diketahui bersama ada beberapa kriteria penilaian. Ada 4. Pertama adalah kerjasama. Yang anak-anak ibu nanti diharapkan untuk bekerjasama di dalam kelompoknya. Jangan ada yang hanya kerja sendiri. Yang namanya kerjasama harus bareng-bareng, demi kebaikan kelompok nanti. Jadi di sini ada nama-nama kelompoknya, dan tolong diperhatikan dan dibaca sendiri. Dan dipersilakan kepada anak-anak ibu untuk masuk ke dalam kelompok. Silakan. Bahan diskusi kita ada 2. Yang pertama adalah kita akan menyaksikan bersama nanti video pembelajaran tentang dampak penggunaan media massa. Yang kedua nanti kita akan mengumpulkan data atau informasi dari 2 sumber. Pertama nanti dari buku siswa yang ada di halaman 48, dan juga sumber lain dari kitab suci Markus bab 2 ayatnya ke-23 sampai ke-28. Baiklah, mari kita menyaksikan video tentang drama singkat penggunaan iptek atau penggunaan media massa. Iya, Ma. Aku tuh mau ngecek followers Instagram aku dulu. Tapi udah makan dong. Oh iya, dan kisahnya di 11-an aku mau ngajak kelompok di rumah yang ada. Mama bisa nganterin aku gak? Nanti Mama mau jemput adik sekolah. Kamu naik ojek aja, ada di dekat rumah itu kan mereka suka nongkrong di sini. Guys, saudara aja, berlatih. Tadi tuh gue di ojek, tapi aku akhirnya gue naik dari sini. Oh ya, apa
Nanti pada ayat ke-23 Ibnu akan mengawali. Kemudian kelompok 1 nanti ayat yang ke-24. Kemudian kelompok 2 nanti ayat yang ke-25. Kelompok 3 nanti ayatnya ke-26. Dan kelompok 4 nanti ayat ke-27 dan ke-28. Baik, kita mulai. Perhatikan bersama. Sudah dibuka kitab sucinya? Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Marahlah orang-orang Farisi kepadanya, lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, nah, ya, tadi sudah kita memperhatikan video dan juga kita membaca kitab suci, dan sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja atau LKPD, di mana nanti di dalam LKPD itu dimuat beberapa pertanyaan, baik itu yang terkait dengan video pembelajaran dan juga yang terkait dengan Injil atau kitab suci yang telah kita bacakan tadi. Baik, Ibu akan membagikannya. Oke, coba diperhatikan lembar kerjanya. Ini sudah diperhatikan. Jadi sekarang marilah anak-anak Ibu bahas dalam kelompoknya. Ya, tadi ada beberapa sumber, ya termasuk sumber kitab suci, dan tadi ada buku ya pembelajaran di halaman 48. Baik, yang diberikan waktu untuk setiap kelompok. Silakan. Baik, nah bagaimana? Sudah bisa kita presentasikan? Sudah, Ibu. Baik, ditinggalkan semua kegiatannya. Mari kita dulu, ya, mari kita dulu ice breaking. Sini.
hanya ingin dengan bersandar kita akan mendapat tumpangan walaupun menggunakan biaya. Nomor 4, dampak negatif yaitu membuat kita malas akan melakukan kegiatan rohani seperti berdoa sehingga menjauhkan kita dari kebaikan rohani. Baik, sekian pesan kami. Apabila ada hal yang perlu dimengerti, maka saya bertanya ke silakan. Oke, kalau ada yang mau menanggapi, silakan. Oke, sekarang saya ada yang lagi. Silakan. Apa cara kita untuk mencegah remaja itu berpengaruh dengan media mas? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak. Jadi cara kita untuk membatasi para remaja dalam menggunakan media seperti handphone atau alat elektronik lainnya, yaitu membatasi pemakaian seperti HP dan lebih banyak kegiatan untuk rohani seperti ikut kegiatan PA atau ikut latihan di lingkungan gereja ataupun mencari kegiatan lain seperti belajar atau membaca buku. Jadi kurang lebih seperti hasil kami apakah jawabannya seperti itu? Baik, terima kasih jawabannya. Satu jawabannya. Baik, sekian hasil presentasi kami. Jika ada hal yang masih kurang dimengerti dalam penyampaian kami mohon bertolong. Sekian, terima kasih. Terima kasih kelompok. Baiklah, dari hasil presentasi kalian hari ini, kalian sudah menunjukkan pemahaman yang baik tentang pengaruh media massa itu sendiri. Ya, dan itu terbukti dari tanggapan dan juga panduan pertanyaan kalian berikan masukan dengan begitu baik. Dan Ibu harap apa yang sudah disampaikan itu bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi mari hal itu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama anak-anak itu sebagai kaum remaja. Dan situ kita akan melanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu kita mengambil kesimpulan. Ya. Oke, Ibu persilakan kalau ada ibu yang mau menyampaikan ya apa kesimpulan yang diperoleh oleh anak kami dari kegiatan pembelajaran ini, Ibu persilakan. Kesimpulan dari kelompok adalah penggunaan media massa memiliki dampak positif berupa akses informasi, pendidikan dan komunikasi yang luas, serta pengembangan keterampilan digital, namun perlu digunakan secara bijak untuk menghindari risiko seperti kecanduan atau penyebaran informasi yang salah. Oke, terima kasih pada kelompok 4. Yang kelompok 3, apa kesimpulannya hari ini nak? Yang dipahami dalam kelompok? Kesimpulan dari kelompok kami yaitu harus bijak dalam menggunakan media massa sehingga tidak berdampak negatif pada kehidupan sosial. Oke, terima kasih. Jadi keempat kelompok sudah menyampaikan kesimpulan. Kalau ada yang mau menambahkan juga secara pribadi bisa menyampaikan apa kesimpulan yang sudah dirasakan atau sudah menurutnya itu baik untuk dia dilaksanakan, bisa disampaikan kepada hari ini pada teman-teman semua. Ya, jadi sudah setuju kita semua dengan kesimpulan yang telah disampaikan oleh masing-masing teman yang dari kelompok. Ya. Baiklah, untuk penguatan sebagai penguatan para ibu atas kesimpulan yang telah diutarakan, yang telah disampaikan oleh anak-anak kami, ya ada beberapa hal ya yang menjadi penekanan ya dan penguatan untuk anak kami semua. Yang pertama di situ menyadari pentingnya kebaikan di atas aturan yang kaku. Ya, sekali lagi menyadari pentingnya kebaikan di atas aturan yang
kritis dan bertanggung jawab setelah mempelajari bisa menimbulkan membentuk tegan lupa dari sahabat. Kemudian ya, pasti anak-anak itu memiliki pemahaman ya, tentang bersifat kritis. Berdasarkan pengalaman selama ini, apakah kamu selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada orang lain? Bisa ada yang memberikan satu tanggapan? Pengalamannya selama ini. Mungkin David berikan pengalaman. Bagaimana kalau ada informasi selama ini? Apakah langsung di-share? Oke Ibu, kalau misalnya biasanya ya, aku menerima berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Aku harus melihat dari sumber apa berita yang terkirim dan apakah itu memang benar-benar terjadi atau tidak. Harus dipikirkan lebih dalam lagi sebelum di-share. Oke, terima kasih. Satu pengalaman yang baik. Tapi ya, selanjutnya ya ada tugas mandiri untuk anak-anak ini. Ya, ambil bukunya, catat apa yang merupakan tugasnya. Yang pertama, pilih salah satu berita dari media massa, apakah itu koran, majalah, televisi, atau media online lainnya yang menurut kamu penting dan menarik. Ini kerjakan di rumah dan dikumpulkan di depan. Ada yang tidak dipahami dari tugas ini, Nak? Dari tugasnya jelas ya. Pilih satu berita, kemudian ya catat sumber beritanya kapan itu dipublikasikan atau kapan itu ditampilkan, ya diekspos dia, dan ambil ringkasan dari berita itu. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita akan menutup kegiatan kita. Ibu berikan kesempatan kalau ada yang mau ditanyakan tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini yang kurang dipahami. Tidak ada ya? Tidak ada. Berarti ya, Ibu berharap apa yang sudah kita laksanakan hari ini anak-anak Ibu benar-benar memahaminya, dan selanjutnya ya anak-anak Ibu mendalaminya kembali nanti ketika sampai di rumah, dibuka lagi kembali bukunya dan dilihat hal apa saja yang tadi Ibu sudah sampaikan, dan kalau ada yang tidak dipahami bisa minggu depan ditanya. Oke, kita akan tutup kegiatan kita ini dengan lagu penutup ya, dan kunjungi nanti salah seorang di antara anak-anak Ibu untuk membawakan kita dalam doa penutup. Siapa nanti yang bersedia? Oh iya, bersedia ya. Oke, kita berdiri semua. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik ya. Baik, alhamdulillah tadi kita berkumpul di Dalam nama Roh Kudus. Amin. Bapak yang berkata di dalam kerajaan surga, dan mencukupi kepada Tuhan, dan berdoa untuk menangani pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpujilah Engkau dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini.
supaya dikerjakan, dan pada pertemuan minggu depan ya Ibu akan memberikan materi yang ada hubungannya dengan ini. Hanya saja nanti kita akan lebih memahami ya tentang bagaimana bersikap kritis terhadap ideologi. Demikian pertemuan hari ini. Atas kebersamaan kita semua, Ibu ucapkan terima kasih.